Bersama RST Rumah Suara Torang, BTNCK, Gubernur dan Wakil Gubernur Pilihan Rakyat Papua. Selamat siang, saudara semua, sobat di mana saja berada, Tabi dan Sereri, pemirsa podcast Rumah Suara Torang. Hari ini kita kembali lagi bersama saya, Barudin Farawan, tuan rumah podcast. Bapak Ibu, Dora, saudara yang ada di Tabi dan Sereri. Demokrasi adalah pilihan utama bagi masyarakat modern saat ini. Demokrasi juga menghendaki agar rakyat mengambil keputusan untuk menentukan masa depan dalam kehidupan mereka, sebagaimana keputusan untuk memilih calon pemimpin mereka, termasuk kita yang ada di Tabi dan Sereri yang menghadapi pemungutan suara ulang. Pada siang hari ini telah hadir di podcast kita Ibu Lydia. Selamat datang. Selamat datang, kasih selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Baik Ibu, kita akan masuk pada pembahasan materi yaitu PSU Pilgub Papua dan tegaknya demokrasi. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin Ibu bisa perkenalan dulu nama, tempat tinggal, pendidikannya. Silakan Ibu. Baik, nama saya Lydia Maria Muka Esos. Saya sekolah di Sentani dari SD, SMP, SMA, semua di Sentani. Sentani, lahir semua? Semua di Sentani. Kemudian saya lulus di Universitas Cendrawasih dengan disiplin ilmu sosial politik. Sosial politik. Dan gelar sarjana Esos. Ya. Tinggal Sentani? Saat ini saya berada di Waena, tinggal di Waena. Oh, di Waena ya. Tapi KTP saya di Sentani. Oke. Kita kalau ingat pemilu-pemilu sebelumnya, Ibu ini cukup terkenal lah dalam seluruh proses tahapan penyelenggara pemilu karena sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura. Bagaimana pengalaman selama memimpin KPU Kabupaten Jayapura? Selama saya memimpin KPU Kabupaten Jayapura, KPU sebagai penyelenggara hanya melaksanakan aturan undang-undang. Ya. Hanya melaksanakan, tugasnya itu hanya itu. Melaksanakan aturan dan undang-undang. Itu saja, tidak lebih. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini karena dia bupati, lalu kepala daerah, karena dia ini dan itu, tidak bisa. Karena patokan kita sebagai penyelenggara KPU itu hanya aturan undang-undang. Ya. Apa yang sudah diperintahkan, itu yang kita kerjakan. Jangan bikin aturan baru lagi. Jangan bikin aturan baru di luar dari itu. Pasti masalah. Pasti masalah, oke. Dan itu yang saya tegakkan di Kabupaten Jayapura selama saya memimpin di KPU. Waktu itu ikut proses pilkada juga? Sempat ikut. Pilkada bupati apa waktu itu? Periode pilkada kabupaten bupati periode? Pada saat itu siapa? Pak Bupati Matius. Matius, saya tahu. Masuk jilid 2 itu saya ketua KPU. Oke. Dan pada saat itu memang saya sebagai ketua KPU saya tahu bahwa walaupun dia senior saya di KPU tadinya. Ya mantan ketua KPU sebelumnya. Tetapi kan di dalam aturan saya harus tegakkan, di dalam undang-undang saya harus tegakkan. Iya. Dan bukan karena kita secara emosional, kita keluarga atau kita teman dari KPU, terus saya harus membelah dia, itu tidak boleh. Iya. Walaupun jadi sepanjang berada di rel itu barang dia aman saja? Iya, termasuk bapak saya juga Pak Yansen Wani maju. Tapi kan saya tidak bisa karena keluarga, saya harus membelah dia, tidak bisa. Iya. Tahun-tahun berapa itu Ibu? Itu tahun 2018 kah? 18, oh iya. Atau 16. Iya. Pokoknya jilid keduanya Pak Matius. saya tahu. Itu saya ketua KPU. Iya. Nah itu Bapak Monim juga maju. Iya. Maju sebagai keluarga, tapi saya bilang tidak. Bapak juga kasih tahu, tapi saya bilang tidak Bapak. Setelah Bapak maju datang daftar di KPU, di pintu KPU Bapak masuk. Itu orang tua tunggu nanti di luar. Saya di sini, saya jaga posisi saya juga sebagai penyelenggara. Aturan harus ditegakkan, undang-undang harus ditegakkan. Iya. Demokrasi itu nilai tertinggi tuh buat masyarakat. Kita harus dukung penuh. Benar. Kalau dengan pengalaman Ibu itu, kalau kita melihat kemarin itu Pilkada 2024 cukup banyak kendala. Dan itu kendala yang akhirnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Padahal itu hal sepele, hanya menyangkut administrasi. Waktu Ibu dorong dulu itu urus proses administrasi kayak apa? Verifikasi
Kenapa sampai kasus-kasus begini bisa muncul? Kalau bagi saya lihat dari kejadian yang terjadi sampai dengan di MK Iya. terkait pilkada gubernur provinsi Papua ini, Iya. itu saya sebagai mantan penyelenggara saya rasa aneh sekali. Ah. Ada dalam hal apa? Bagaimana sampai pihak lawan bisa tahu Ah. kalau pihak BTM dan YB itu ada kekurangan ini? Oh, iya. Sedangkan itu hanya internal paslon dan penyelenggara. Oh, iya, iya. Bagaimana bisa bocor keluar? Oh, iya, iya. Kalau bukan dari penyelenggara. Oke. Itu intinya itu intinya. Jadi saya bertanya-tanya, kok pada saat mereka di MK, di kode etik, di DKPP, mereka dikasih sanksi cuma teguran keras. Harus dipecat dong, harus dipecat. Iya, iya. Karena itu kan dokumen negara rahasia dan bukan berarti Betul. melanggar undang-undang. Betul. Tapi ketika dipublikasi secara umum, orang yang tidak paham dong goreng akang. Betul. Ya, oke. Jadi saya menilai bahwa itu satu hal yang dibocorkan oleh penyelenggara sendiri. Ya. Entah dari KPU atau dari Bawaslu. Karena mereka dua saja yang tahu sebagai penyelenggara. Iya. KPU melaksanakan apa? Semua tahapan yang ada dalam KPU itu Bawaslu wajib tahu. Oke. Baik, kalau begitu tanggapan Ibu sendiri dengan melihat Pilkada 2024 seperti apa? Baik yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kota, KPU Provinsi Papua maupun Bawaslu. Kalau saya lihat kemarin punya kejadian Secara itu keseluruhan ya? secara keseluruhan sebenarnya letak kesalahan itu ada pada penyelenggara. Ya. Ada pada penyelenggara dalam arti bahwa semua akan berjalan lancar, baik, aman ketika penyelenggara itu menyelenggarakan sesuai aturan, sesuai undang-undang, tidak keluar dari rel, semua pasti aman. Iya. Dan integritas penyelenggara itu penting, harus dijaga. Iya. Terus profesionalitas dari penyelenggara itu harus dijaga. Iya. Bagaimana Anda mau dibilang profesional kalau Anda kerjanya seperti ini? Iya. Integritas seperti ini. Sekarang kode etik itu kenapa dikasih apa ini? Teguran. Harusnya dipecat, itu sudah tidak bisa dipakai. Karena daftar tunggu bisa masuk. Iya. Dan satu hal lagi saya tidak setuju itu karena apalagi menghadapi PSU ini, putusan dari MK bahwa perhitungan suara ulang PSU untuk seluruh TPS tidak pernah terjadi. Seluruh Papua? Iya, tidak pernah terjadi nih. Harusnya bilang TPS ini di kabupaten ini, TPS ini. Begitu mungkin, tapi ini seluruhnya. Biaya dari mana? Ya. Jadi negara juga harus memikirkan hal-hal seperti itu. Oke. Ini terkait uang negara loh. Iya. Dan ini uang rakyat. Kalau dari daerah kan ini uang rakyat. Bagaimana kita mau kasih keluar lagi nilai yang begitu besar? Luar biasa ini Ibu. Ini juga aktivis perempuan jadi agak kritis melihat penyelenggara kemarin. Terus bagaimana sih Ibu tanggapan Ibu sendiri ke Mahkamah Konstitusi? Rakyat Papua secara langsung, umum, bebas dan rahasia, luber. Lalu juga jujur dan adil datang ke TPS dan menentukan pilihan mereka. Gubernurnya adalah BTM YB saat itu. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi hanya soal administrasi, semuanya dibatalkan mulai dari nol, PSU seluruh kabupaten kota. Bagaimana tanggapan Ibu tentang putusan Mahkamah Konstitusi? Kalau menurut tanggapan saya tidak terima. Putusan MK itu sangat tidak memikirkan semua hal yang akan terjadi setelah putusan yang mereka keluarkan. Karena apa? Banyak pihak yang dirugikan, termasuk suara rakyat, termasuk uang rakyat, waktu, tenaga, semua. Jadi ini lembaga yang besar, lembaga negara tertinggi, tetapi dia tidak memikir konsekuensi dari apa yang dia putuskan hari itu. Nah, seperti sekarang terjadi. Uang dari mana mau dilakukan PSU? Dari mana? Kemarin saya dengar DPR Provinsi juga ada sekian partai yang dukung KMDF, tidak setuju dan lain-lain. Memang karena uangnya tidak ada. Uang dari mana? Terus ini juga berakibat kepada penyelenggara, penyebab utamanya sebenarnya. Keputusan MK itu bisa dipakai oleh pihak lawan untuk pergi balas lagi kode etik supaya mereka ini penyelenggara semua bisa gugur. Baik, ini semakin menarik ini. Belajar dari pengalaman kemarin, kemudian terjadi pergantian Ketua KPU Provinsi Papua.
Dan selanjutnya kita sudah hadapi pemungutan suara ulang, lalu Pak YB juga digantikan posisinya oleh Pak Kostan Karma. Nah, bagaimana sebagai penyelenggara KPU mantan melihat proses PSU yang saya sendiri ya kayak sunyi-sunyi begitu. Tanggapan Ibu bagaimana terkait proses Baik. PSU? Kalau terkait PSU, biasanya PSU dalam penyelenggara itu kita hanya menyiapkan bagaimana ada ketersediaan anggaran, Ya, terus logistik, kemudian keamanan, terus tahapan-tahapan yang bukan pengurus tingkat bawah Badan ad hoc. TPS Ya, TPS. itu KPPS. ya. Bagaimana mereka itu bisa kerja dan mereka itu bisa dibayar honorariumnya, kemudian logistiknya bisa dicetak Ya, dari anggaran yang tersedia. ya. Itu terkait dengan PSU. Jadi kalau memang kemarin saya dengar ada sekian 150 sekian miliar yang harus disediakan lagi, itu tidak bisa. Karena PSU itu terbatas kegiatannya, item-itemnya terbatas. Seperti yang tadi saya bilang, anggarannya, logistiknya, keamanannya, terus petugas ad hoc-nya di bawah. KPPS, hanya itu. ya. Jadi KPU harus transparansi, buka di publik atau datang ke pemerintah daerah, juga ke DPR, bahwa kami butuh dana sekian. Item-item yang kita akan siapkan itu dalam PSU itu 1, 2, 3 ini. Harus dijelaskan secara detail supaya mereka tahu nilainya berapa, bukan 150 yang kemarin lagi. Itu harus jelas. Karena ada yang bisa digunakan di tahapan PSU. Iya, benar. Iya Ibu, kita lihat dengan situasi proses sekarang, itu kan lagi rekrutmen badan ad hoc, Iya. PPD khususnya. Kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang itu kan sebelum pemungutan suara 6 bulan sebelumnya KPU melakukan rekrutmen. Iya. Nah, kalau dilihat dari 6 bulan dengan waktu PSU ini kan waktu sangat mepet. Lalu ada kebijakan KPU RI dan kemudian KPU Papua dan KPU Kabupaten Kota saat ini sedang melakukan sinkronisasi lah seperti itu terhadap badan ad hoc PPD yang kemarin berlalu, yang baru akhir jabatan sekitar Januari Februari. Bagaimana tanggapan Ibu dengan proses rekrutmen penetapan badan ad hoc kembali yang dilakukan oleh KPU dengan tetap menggunakan penyelenggara-penyelenggara di tingkat distrik yang juga kemarin ada kayak Jayapura Selatan lah, juga ada masalah, ada beberapa distrik yang lain juga ada masalah, sehingga ini bisa menjadi catatan bagi perbaikan pelaksanaan pemungutan suara 6 Agustus 2025 mendatang. Silakan. Baik, terkait dengan badan ad hoc tingkat distrik PPD, tingkat kampung kelurahan PPS, kemudian KPPS di tingkat TPS. Secara aturan, kalau masa waktunya sudah berakhir, harus dibubarkan. Kan ada SK-nya. Berarti rekrutmen baru atau? Harus rekrut baru. Harus rekrut baru. Ada pengumuman? Iya, ada pengumuman buka pendaftaran dan masyarakat bisa mendaftar. Tetapi pada saat pendaftaran, saya lihat ini kayak tidak transparansi, terbuka, atau mereka ada buka pendaftaran, atau mereka angkat yang lama lagi, dia hanya di-SK-kan. Itu kan harus jelas ke publik, harus jelas kepada pasangan calon kedua belah ini, pasangan calon, kepada tim pasangan calon. Ini kan tidak jelas sama sekali. Transparansi itu tidak ada, tidak kelihatan ke publik. Kami masyarakat tidak pernah tahu. Saya sendiri bertanya-tanya, PPD di Sentani ini aktif atau tidak? Kemtuk juga saya tanya kemarin. Jadi bukan itu saja, memang saya tanya juga. Terus KPPS-nya seperti apa? KPPS juga 1 hari kerja. Apa dia masih berlaku besok di PSU? Harus jelas. Terus yang berikut, bukan terkait ini ad hoc saja, terkait DPT. Ini paling riskan sekali, paling bahaya ini buat KPU. Kenapa? Karena kita mau masuk PSU ini sudah sekian bulan, hampir 6 bulan lewat, setengah tahun. Setengah tahun kita tunggu masuk PSU. Pasti mempengaruhi DPT. Pasti harus mempengaruhi DPT. DPT itu tambahan itu harus ada, harus dibuka. DPTB. Iya. Harus dibuka. Kemarin kan 750.000, sekarang dia tambah kah kurang kah? Harus tambah. Karena di dalam setiap hari itu orang bertambah usia. Terus yang dari 16 jadi 17 tahun, TNI Polri ada yang pensiun. harus bertambah. Tapi ini pun saya lihat
tidak dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Dan kalaupun dilakukan, dibuka ke publik, Iya, harus sosialisasi. disosialisasi. Ya. Sosialisasi pun ini tidak dilaksanakan sama sekali. Padahal ada anggaran sosialisasi. Ada anggaran. Oke, ini malah kandidat yang sibuk sana kemari sosialisasi. Iya, betul. KPU-nya tidak tahu kemana. Terus yang berikut lagi, saya lanjut. Yang berikut lagi terkait dengan kampanye. Itu tidak ada loh kampanye. Tahapan kampanye. Tahapan kampanye tidak masuk di dalam PSU. Sementara bagaimana mereka ada penyelenggara- calon baru yang harus diperkenalkan ke publik. Betul. Berarti ini merugikan Iya, pihak lawan, pihak pasangan PBTMCK. calon. Ya. Paslon. Iya. Betul. Jadi saya pikir itu sosialisasi oleh penyelenggara kepada masyarakat, kepada publik itu penting. Ya. Tahapan kampanye dan penyampaian visi misi mungkin sudah ya toh? Sudah, betul. Ya. Terus juga kan ada aturan yang KPU harus mensosialisasikan kandidat pasangan Betul. calon dengan mencetak logistik. Ini juga Logistik. menurut Ibu bagaimana? Ini kita lihat macam terada sunyi sekali. Kalau untuk mengenalkan pasangan calon mungkin tidak, tapi karena BTM punya wakil, ini orang baru. Ya. Kan publik harus kenal. Ini cari jalan dari penyelenggara kepada pasangan calon BTM itu seperti apa? Oke. Terkait wakilnya ini. Iya. Itu juga harus transparansi, beritahu. Ya. Terus kalau tidak ada kampanye, model apa yang pasangan calon berdua ini bisa pakai untuk menghadapi masyarakat, publik, basis? Kan harus diberitahu tuh secara Iya. aturan. Kalau tidak tahu, tanya ke pusat. Kita tunggu 6 bulan ini terlalu lama. Konsultasi, koordinasi. Iya, Ya 6 bulan juga cukup membosankan. Iya. Mungkin 3 bulan atau berapa, tapi 6 bulan ini waktu yang panjang. betul. Ibu, ini makin menarik diskusi kita ini. Saya baca rubrik ke pemberitaan media online, melihat berita di tahun 2017 itu, di saat Ibu dorang sebagai kepemimpinan KPUD Kabupaten Jayapura, dan itu saya waktu itu ada di Jakarta, dan itu cukup viral karena baru terjadi dalam perhelatan pemilihan kepala daerah se-Indonesia. Seluruh camat atau kepala distrik terlibat secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, melihat pada saat itu 19 kepala distrik, lalu 6 orang itu ditangkap, ditahan, dan kemudian 16 orang menjadi tersangka. Hal-hal demikian itu tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilihan umum, terutama PSU. Kenapa? Karena kita juga sadari bahwa bupati-bupati kepala daerah ini juga ada yang datang dari partai politik. Agar PSU ini bisa terlaksana dari rakyat, oleh rakyat, dan melahirkan pemimpin yang jujur, adil, bersih ke depannya dengan menghasilkan pemilu yang berintegritas. Bagaimana tanggapan Ibu dan menceritakan sedikit kisah tentang hebohnya saat itu 6 kepala distrik dan 13 orang menjadi tersangka karena menolak hasil pemungutan suara ulang. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Waktu saya Ketua KPU Kabupaten Jayapura, itu memang pemilihan kepala daerah Ya. jilid 2-nya Pak Bupati ya Pak Matius waktu itu. Dan pada saat itu saya Ketua KPU. Dan secara terbuka, transparansi, saya sudah sampaikan bahwa ASN tidak boleh terlibat dengan partai politik atau semua gerakan yang berbau politik. Kalian tidak boleh ikut di dalamnya karena harus netral. Tetapi ternyata di lapangan pada saat tahapan itu berlangsung, kepala-kepala distrik ini itu terlihat bahwa pada saat Matius maju jilid pertama, mereka itu masih dalam sekdis, jabatan sekdis. Tapi mereka dijanjikan untuk menjadi kepala distrik ketika periode 1 Matius maju dan terpilih, dia mengangkat mereka semua jadi kepala distrik. 19 kepala distrik. Dan saya tahu pada saat itu. Padahal itu dilarang? Ya, itu dilarang. Tapi pada saat maju jilid 2, mereka sudah menjadi kepala distrik pada saat Matius jadi bupati jilid pertama. Nah, sekarang maju jilid kedua, mereka itu dipakai lagi. Dipakai lagi untuk memenangkan Pak Matius. Jadi saya karena sudah lihat situasi seperti itu, saya terang-terangan bicara ke publik. Saya bilang tidak boleh, ASN harus netral. Tetapi ini tidak, saya dapat foto yang beredar.
Kepala Distrik 19 ini kumpul, foto bersama dengan Pak Matius. Angkat jari pada saat itu nomor berapa ya Pak Matius? Ya, pokoknya mereka memberi angkat jari simbol yang nomor urut. nomor urut Pak Matius bersama-sama. Akhirnya saya beritahu ke Bawaslu bahwa ini ada gerakan-gerakan yang seperti ini. Bagaimana kira-kira? Ya. Akhirnya Bawaslu juga bergerak, kami bergerak. Dan pada saat itu Kapolresnya itu Pak siapa ini yang kemarin? Robert Tunso, bukan? Bukan. Aduh, Pak siapa ya kemarin ya? Oh ya. Langsung Kemarin dia disinggah. menjabat di apa itu Propam di Polda Papua. Oh, Pak Urbinas. Pak Urbinas, ya. Pak Urbinas. Jadi sudah. Keamanan juga tahu bahwa kepala distrik ini semua terlibat langsung untuk memenangkan pasangan calon Matius Soitao. Iya. Akhirnya kita semua bergerak, bekerja, dan kepala-kepala distrik ini terdapat semua. Mereka bekerja buat Pak Matius. Akhirnya Pak Urbinas lewat keamanan, lewat Bawaslu, mereka tangkap. Sampai ada yang kepala distrik yang lari di Jakarta juga ditangkap di Jakarta bawa pulang. Ya wakil Mahir. Karena apa? Saya mau kita tunjukkan demokrasi yang benar kepada rakyat. Kita harus jadi contoh, jadi teladan bagi masyarakat. Iya. Partai politik juga harus tahu. Pasangan calon yang maju juga harus tahu bahwa ASN itu harus netral. Memang kalian punya hak pilih, tapi kan tidak boleh nyata-nyata di depan publik, di depan masyarakat tidak boleh. Apalagi ikut mengangkat simbol-simbolnya pasangan calon itu tidak boleh, itu dilarang. Dan mereka itu diproses hukum loh, ada yang masuk proses hukum. Termasuk wakilnya Pak Matius, Pak Giri. Pak Giri. Anaknya juga terkait dengan uang dan segala macam diproses hukum di pengadilan, disidangkan. Jadi kami harap dalam besok-besok tidak boleh terjadi hal-hal seperti itu. Jadi saya harap itu semua ASN yang nama ASN di atas tanah Tabi Saireri, kalian tidak boleh intervensi masuk ke dalam ranah politik. Politik praktis. Ya. Tidak boleh. Kalian netral saja. Kau berikan hak suara, kau berikan saja sesuai nurani siapa yang Anda dukung. Dan karena kalau Anda ASN pasti Anda tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak. Benar. Itu sangat kelihatan. Iya. Baik, kita ketahui bahwa Undang-Undang 7 2017 itu sangat tegas karena memberi ancaman pidana dan sanksi bagi pejabat daerah, termasuk gubernur, bupati, wali kota, kepala distrik, sampai dengan kepala desa yang terlibat secara politik praktis. Itu pidana penjara bisa 1 bulan sampai dengan 6 bulan dan denda sekian sesuai dengan undang-undang itu. Nah itu harapan yang perlu kita jaga bersama agar kemudian kepala-kepala daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk menggunakan dalam pemenangan kandidat-kandidat tertentu, tetapi berdiri di tengah untuk kepentingan semua orang. Peran Bawaslu sendiri Ibu lihat seperti apa? Mungkin waktu dulu Ibu pengalaman ketua itu beda ya, mungkin pengalaman intervensi Bawaslu dalam hal pencegahan, penindakan pengelaksanaan pemilu itu dengan kondisi sekarang yang begini, apa memang dibiarkan saja atau bagaimana? Kalau saya lihat dari kinerja Bawaslu dengan KPU, saya karena mereka ini kayak tidak sejalan. Ada yang melakukan pelanggaran tapi ada pembiaran. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena tadi awal saya sudah bilang bahwa semua item yang dilakukan, item-item kegiatan selama pemilu itu Bawaslu harus tahu. Dan KPU harus serahkan kepada kepada Bawaslu. Supaya itu jadi dasar acuan untuk mereka pengawasan pada penyelenggara yang melaksanakan. Tetapi ini kan tidak. Terus pada saat mereka verifikasi, termasuk administrasi tadi yang punya YB, itu ada Bawaslu nggak di situ untuk memastikan bahwa itu palsu dan tidak, atau benar dan tidak. Itu Bawaslu harus tahu. Terus kalau memang itu dari yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, kenapa Bawaslu tidak datangi ke pengadilan negeri? Kan harus begitu. Verifikasi. Dari awal mereka harus coret YB supaya jangan ikut sampai di perhitungan suara. Ini kan sudah terjadi. Pada akhirnya juga merugikan suara rakyat ya, yang sudah orang sudah menentukan. Betul. Harusnya kita pemerintahan Papua sudah jalan. Betul. Tapi karena kesalahan di administrasi itu, akhirnya kita harus mulai dari nol. Judulnya saja PSU, tapi ini mulai dari nol ini. Betul. Baik Ibu, kita masuk ke agak-agak sedikit menukik ke dalam. Apa yang tadi kita bicarakan itu hanya berkaitan dengan demi tegaknya demokrasi dan PSU ini tidak melahirkan
hasil yang kemudian dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Saya mau masuk ke pilihan di hari H. Kalau Ibu ke sini kan sudah pasti mendukung BTMCK, ini kan judul jelas sekali. Iya. Nah, bagaimana di mata Ibu BTMCK ini? Saya mau lebih melihat sebagai aktivis perempuan tabi, dan melihat sosok figur ini di mata Ibu seperti apa? Baik. Saya jujur saja ya, saya tidak lihat partai loh. Nah. Saya lihat figur. Oke. Kefiguran dari BTM dan CK. Nah, Jadi saya tidak lihat partainya. iya. Tapi hari ini BTM ada di PDIP. Pdi Perjuangan, ya. Ya saya setuju. Saya kenapa pilih BTM CK karena menurut saya beliau berdua ini pas sekali tuh memimpin Provinsi Papua. Karena apa? Latar belakang mereka itu memang sudah orang pemerintahan. Ya. Dan mereka tahu persis birokrasi seperti apa nanti ke depan. Apalagi tadinya di wilayah wali kota kecil di bawah, ini sudah berperan besar. Dia sudah tahu karena dia sudah 2 periode. Iya. Apalagi provinsi sudah dibagi kan 3 Tabi-Sereri. Kecil aja kok bagi BTM untuk pimpin. Iya. Mau mengelola, tata kelolanya seperti apa pemerintahan semua dia tahu. Ya. Sementara lawan kita Ya. itu yang saya nilai. Latar belakangnya lagi dia orang adat. Dia tahu dia orang asli di sini. Iya. Dan saya bukan pilih karena dia agama Kristen ini dan itu tidak. Saya pilih karena figurnya. Profesional. Iya, profesional dari dia. Itu yang saya pilih. Apalagi Kostan Karma. Ya. Cukup terkenal di publik siapa dia. Betul. Kalau begitu melihat visi misi Papua maju, mandiri dan berbudaya itu, ada harapan Papua ke depan seperti apa yang Ibu bisa berikan masukan kepada BTMCK ketika nanti memimpin Papua 5 tahun mendatang? Harapan saya ke depan kalau beliau berdua terpilih, memang beliau berdua tidak boleh khususkan buat Tabi-Sereri karena kami di sini nasionalis semua ada di dalam. Iya, betul. Jangan Tabi-Sereri ditonjolkan, tapi harus rangkul kita semua yang ada di sini. Ya. Siapapun dia yang ada di masyarakat Nusantara. Iya, semua Nusantara yang ada di Islam, atas Kristen, tanah, Buddha, Tabi-Sereri, Hindu. semua lintas sektor lintas kita itu agama. bersatu semua. Kita nasionalis. Iya. Jadi kita jangan pikir kayak kita. Memang saya Tabi-Sereri, saya tidak. Iya. Negaranya tidak lihat kau siapa. Ya. Tapi Anda nasionalis atau tidak? Itu yang mereka lihat. Betul. Jadi jangan salah bilang kita BTM itu karena Tabi-Sereri. Itu harga diri, identitas. Kita tidak bisa lari. Iya. Tetapi dalam bekerja untuk merangkul semua yang ada di atas tanah Tabi-Sereri, siapa dia orang Indonesia, nah ya kita harus nasionalis sudah semua. Sama, adil, merata untuk semua. Luar biasa ini. Baik Ibu, kita sudah masuk di penghujung. Saya mau tanya pesan dan kesan, closing statement, himbauan kepada masyarakat Papua ataupun BTMCK agar kemudian 6 Agustus nanti kita mengakhiri seluruh dinamika gejolak politik itu di TPS 6 Agustus 2025 tidak lagi sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai di sana lagi peluang PSU lagi ulang lagi bisa. Kira-kira apa yang bisa Ibu bagikan terkait dengan harapan, kesan dan pesan untuk semua pemirsa yang ada di rumah? Silakan, closing statement. Baik. Kepada semua masyarakat yang ada berdomisili di atas tanah Tabi-Sereri, siapapun dia, kami semua orang Nusantara dan BTMCK ini orang nasionalis. Jadi saya mengajak kita supaya jangan salah pilih. Ya. Jangan salah pilih gubernur untuk besok 2025-30. Ya. Suara kita, walaupun sehari saja kita datang ke TPS, kita harus menentukan waktu kita ke depan. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Jadi biasanya 5 tahun bisa 10 tahun. Jadi mari kita berikan hak suara kita kepada orang yang kita percayakan benar. Bagaimana dia memimpin tempat kita, tempat wilayah kita berada. Bagaimana kita punya ekonomi diangkat bisa sejahtera. Anak kita sekolah, kita sehat. Itu yang penting. Dan itu ada di BTM? Ada di BTM. Luar biasa. Dan saya mengajak lagi bahwa kami sudah dibagi provinsi ada 6. Kami dari semua yang terbagi itu sudah jadi gubernur masing-masing di tanahnya sendiri. Itu orang-orang asli semua. Masing-masing punya kebun masing-masing. Iya. Dan inilah kebunnya BTM dan CK. Mari kita yang berdomisili di semua Tabi dan Sereri, siapapun dia, kita pilih BTM CK.
Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Bersaudara semua di Tabi dan Sereri, merawat demokrasi adalah komitmen untuk menghargai hak dan kebebasan setiap individu. Maka tidak ada salahnya jika orang Tabi Sereri menginginkan putra terbaik mereka BTMCK sebagai pemimpin Provinsi Papua 5 tahun mendatang. Keputusan ini adalah fondasi penting dalam merawat demokrasi dan menjaga keberlangsungan generasi Tabi Sereri selanjutnya. Demikian podcast dari kami siang hari ini. Rumah Suara Torang, BTMCK, Suara Torang, Suara BTM, Suara CK, Suara Torang semua. Selamat siang dan merdeka. Tabi Sereri bersatu padu, rakyat Nusantara pilih nomor 1. BTMCK sederhana, nasionalis dan merakyat. BTMCK rumah